Akhirnya Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi, guys. Aduh, setelah Pak Jokowi dan juga ada Egy Sujana, ada beberapa kalangan ya yang melaporkan beliau, termasuk aku secara pribadi melaporkan beliau ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, hari ini hari Minggu ya. Bayangkan hari libur hari Minggu. Dr. Richard itu melaporkan Roy Suryo ke Polsek kayaknya, bukan di Polres mana, bukan di Polda, tapi di Polsek. Anda bayangkan, Mas Roy Suryo akhirnya bergelut kembali dengan dunia hukum, kembali harus mengunjungi kantor polisi untuk berkali-kali. Luar biasa, di tengah beliau sibuk dengan pra-peradilannya, menghadapi persidangannya, termasuk juga sibuk untuk mengklarifikasi terkait dugaan S3 yang beliau dapatkan dengan cara yang tidak sempurna, dengan cara yang bahkan kalau mau dibilang curang. Kenapa curang? Karena seharusnya yang bersangkutan itu digugurkan sebagai mahasiswa, namun oleh karena kampus yang lalai, akhirnya Roy Suryo tetap mendapatkan gelar S3 doktornya. Aku mau share ke kalian Bang Dr. Richard yang akhirnya datang ke Polsek melaporkan Roy Suryo. Kita dengarkan melalui video secara langsung dari beliau, dan kita akan ikuti apa yang kemudian melatar belakangi Bang Richard ini, sang dosen yang sama-sama aku dihina, difitnah, dirusak kehormatan kami, kemudian mengambil sikap untuk melaporkan Roy Suryo ke polisi. Kita ikuti, guys. Akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan atau LP di Polres Tangerang Selatan. Oh, Polres terhadap Selatan. Mas Roy Suryo. Apa isinya? Atas desakan netizen dan juga pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman serta beberapa orang-orang yang kami anggap pakar dalam hal bidang hukum dan sebagainya. Dan setelah merembukkan hal-hal tersebut, akhirnya kami menyampaikan laporan polisi atau LP terhadap Mas Roy Suryo. Laporan. Dan bagaimana nanti kelanjutan kita lihat saja ya. Yang pasti ada beberapa yang kami laporkan ya. Yang paling penting adalah ada beberapa laporan ini sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan Bang Michael Sinaga? Pertanyaan dari teman-teman juga itu yang mendesak ya. Nah, dalam video ini kami tidak menyampaikan itu ya. Kami akan mengeluarkan satu persatu apa-apa saja yang sudah fix untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah LP ini ya. LP mana yang sudah dibuat atau yang bakal dibuat atau yang akan dibuat atau masih dalam pertimbangan, ada beberapa ya. Dan itu tidak kami bahas di sini. Yang kami bahas di sini adalah yang pertama dulu deh ya. Atas laporan polisi kami kepada terhadap terlapor ya, yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Terkait dugaan Roy Suryo sebagai mahasiswa yang terkena pelanggaran, yaitu melakukan tindakan pidana yang seyogyanya dia mendapatkan konsekuensi sebagai mahasiswa DO. Sebab dalam peraturan rektor ada tertera, sebagaimana yang kita ketahui bersama, seseorang yang dipidana seharusnya di DO, dan sekarang buntutnya berkepanjangan. Nah, setelah video ini aku akan share ke kalian, ada semacam mungkin saran sih buat Universitas Negeri Jakarta untuk menimbang menggunakan pasal-pasal apa atau menggunakan data hukum apa sehingga memperkuat apa yang bakal mereka lakukan kepada Roy Suryo, misalnya berupa pencabutan gelar atau penarikan ijazah. Mereka juga notabene-nya itu kuat secara hukum. Nanti aku akan informasikan ada produk hukum yang menurutku bisa kita gunakan dan bisa kita usulkan kepada UNJ. Walaupun demikian, saya memberikan ruang kepada teman-teman pakar hukum, lawyer, barangkali mungkin yang saya sampaikan ini bisa saja salah
salah, tapi ya namanya diskusi dan namanya konten yang barangkali perlu mendapat respon, ya penting juga untuk nanti kalian diskusikan. Oke, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bang Richard. Nah, nanti bisa lihat nih ya, bisa dilihat. Ini salah satu laporan kami ya. Ya. Nah, ini di Polres Tangerang Selatan ya. Kebetulan saja ya, itu juga dekat dengan rumah Mas Roy Suryo. Kayaknya seperti itu ya, di Bintaro. Nah, kalau tidak salah kan. Ya. Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran lah ya. Kami tidak ingin sebenarnya tidak bahagia, tidak senang untuk hal-hal tersebut ya. Tetapi ini hanya untuk pembelajaran ya, bahwa kita ini janganlah ya dikatakan mengucapkan atau menjelek-jelek atau bahkan menyamakan manusia dengan hewan itu. Sungguh dugaan kami itu sungguh luar biasa lah ya. Karena manusia itu, apalagi ini kepercayaan saya ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memang ciptaan yang paling mulia ya, adalah manusia. Jadi kalau manusia disama-samakan dengan hewan, itu berarti menurut kepercayaan saya ya, itu berarti sama dengan menghina sang penciptanya, kan seperti itu ya. Jadi itulah yang mungkin menjadi salah satu dorongan kuat kami membuat laporan ya. Undang-undang ITE yang begini itu orang hukumnya lah ya. Kami bukan di bidang hukum, tetapi paham, cuman tidak ahli ya. Nah, kalian kami ya jujur saja ya tenaga pengajar dan melakukan penelitian ya. Itu saja sih, sederhana dan simpel. Nah, ini terlepas daripada apa yang telah kami teliti itu. Kalau itu kan bisa dilihat di video-video kami ataupun video-video teman-teman lain seperti Bang Bill dan mungkin yang lain-lain sudah banyak ya. Dan untuk khusus Bang Michael yang memang ini agak-agak lebih berat ini sebenarnya ya. Tetapi nantilah ya kami sampaikan ya. Di hari Minggu kami menunggu itu. Bisa saja nanti apakah kalau sudah dibuat bisa saja kami cabut untuk Bang Michael apabila memang di hari Minggu dia menyatakan permohonan maaf dan mencabut seluruh ya yang konten-konten yang mengandung privasi saya ya sebagai seorang peneliti. Nah, itu saja sih. Tapi kalau tidak ya sudah mungkin ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Nah, untuk progres daripada hasil dikti ya, itu nanti kita akan informasikan beberapa hari ini ya, beberapa hari ini, dan juga apa keputusan pihak UNJ nanti kita informasikan beberapa hari ini. Ada ya berita-berita menarik ya, berita menarik itu nantinya, hanya saja ya nanti ya, tidak hari ini kami atau tidak di video ini kami sebutkan, kami hanya video ini menyebutkan inilah laporan yang sudah kami buat terhadap terlapor yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Semoga Guys ya, terima kasih Bang Richard informasinya terkait isu-isu ijazah dan juga perkembangan politik ya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Dr. Richard yang sudah mengabarkan, dan yang paling menarik adalah bahwa ternyata tidak hanya KRMT Roy Suryo yang dilaporkan oleh Bang Richard, mungkin Michael Sinaga mungkin. Kenapa? Karena aku lihat dalam penyampaian beliau tadi ditegaskan, ya saya sih berharap Michael Sinaga harus minta maaf terutama dalam pembuatan konten-konten yang menyerang beliau secara personal, membuka informasi pribadi ke ruang publik, ya itu harus di take down kalau perlu, dan kemudian minta maaf. Kalau tidak ya kita ikuti saja prosesnya sampai sejauh mana. Ini Bang Michael ya. Ya teman-teman, sebarkan video ini, share ke Michael Sinaga ya, bahwa yang bersangkutan mau tidak mau kembali berurusan dengan polisi. Guys, banyak yang bilang ini kenapa sih saling lapor-melapor. Begini, kalau ada orang melapor karena
pikiran kritis orang lain itu cemen namanya gitu. Jadi misalnya gini, saya melaporkan Roy Suryo karena Roy Suryo punya sebuah tafsir, Roy Suryo punya opini yang menilai saya ini adalah orang yang keliru dalam berpandangan, atau orang yang nampaknya memiliki kesesatan berpikir, atau orang yang memiliki pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Itu analisa, itu adalah opini yang notabene-nya tidak perlu kita laporkan karena itu sangat mengkriminalisasi, apalagi kalau itu dibangun dari kesadaran kritis. Ya biarkan saja, nanti kalau ada kesalahan berpikirnya Roy Suryo akan saya bantah lewat konten saya gitu. Sama dengan orang-orang yang hari ini mungkin tidak sepaham dengan kami yang mendukung Pak Jokowi ya. Walaupun Dr. Richard bagi saya beliau secara personal pun belum menyatakan saya mau bergabung dengan Pak Jokowi, tidak ya. Walaupun dia pernah bilang ke Michael saya mau pindah ke perahu sebelah, itu pindahnya bukan dalam konteks bergabung menjadi anggota kah atau bergabung menjadi pengikutnya Pak Jokowi kah, tidak. Tapi beliau sudah melihat ada hal yang bermasalah yang nampaknya ini harus dibongkar, sehingga itu kebetulan kelompok sebelah yang dimaksud ini adalah kita-kita mungkin lebih layak dan pantas untuk membongkar semua masalah-masalah yang ternyata notabene-nya mereka ini tidak pantas dijadikan pahlawan gitu kan, termasuk ketika bicara soal ruang akademik. Nah, di video ini aku kembali akan share ke teman-teman, buat UNJ coba dipikirkan baik-baik, dipikirkan matang-matang. Mencabut gelar Roy Suryo pun sebenarnya itu punya dasar hukum yang kuat ya, punya dasar hukum yang kuat. Nanti aku akan perlihatkan produk hukum mana yang bisa dipakai oleh UNJ di luar produk hukum secara internal, yang kemudian ini bisa membuat UNJ merasa yakin dan percaya diri kalau UNJ benar-benar proporsional, profesional, dan tidak berpihak kepada Roy Suryo. Kalau demikian ya, tapi kalau tidak mau dibuat ya berarti jangan heran kalau kemudian masyarakat banyak yang menilai, wah jangan-jangan ini UNJ. Guys, sekali lagi dalam konteks lapor melapor ini kita menjadi sangat penting memberikan pendidikan politik dan hukum serta pendidikan sosial kepada ruang publik kita, supaya pun kalau kita terjadi perbedaan, perkelahian kita itu bukan perkelahian yang merendahkan orang gitu ya, bukan perkelahian yang justru menjatuhkan harkat dan martabat dengan menggunakan kalimat atau pernyataan-pernyataan yang oleh hukum ya, sekali lagi oleh hukum kita itu dilarang gitu. Beda kalau seandainya ketika Anda rendahkan saya dan hukum kita tidak memfasilitasi untuk laporkan dia. Persoalannya hukum kita memfasilitasi. Ketika produk hukum kita memfasilitasi untuk melaporkan orang yang berbuat jahat kepada kita, artinya hukum itu mau bilang ke kita, lo dalam kehidupan sosial jangan begini ya, dalam kehidupan bermasyarakat jangan begitu ya. Itu dilarang. Kenapa? Karena potensinya adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Atau begini, katakanlah kita nggak usah pakai hukum, nggak usah pakai lapor melapor, kita pakai cara dia ya, cara radikal. Mungkin dia kasar dengan mulut, mungkin dia radikal dengan pernyataan. Bagaimana kalau kita menggunakan kebrutalan mulut kita dibarengi dengan kekerasan fisik? Ayo. Sekarang kalau misalnya banyak yang bilang lapor-lapor lo cemen apa semua, oke, kita ikuti. Paling kalau cuma perang urat saraf, misalnya lo kelahi secara opini dengan gue, kita bertengkar dalam soal gagasan, enak kita mau berdiskusi, berdebat, itu namanya debat. Mau kusir sekalipun enak. Tapi kalau sudah Anda merendahkan, kalau sudah Anda mengeluarkan pernyataan atau umpatan yang betul-betul memposisikan lawan bicara Anda sebagai bukan manusia, oke, kita akan balas, tidak akan kita laporkan ke polisi, tapi kita akan gunakan umpatan yang jauh lebih sadis, atau kita akan gunakan gerakan yang lebih radikal, yaitu kekerasan fisik. Akankah kita seperti itu, kawan-kawan? Tentu tidak. Ya, tentu kita tidak mau cara-cara itu yang akan digunakan. Maka yang kita gunakan adalah memberikan pendidikan ke ruang publik. Hey, Mas Roy, stop dong cara-cara Anda merendahkan orang lain dengan seperti itu. Hey, lo, jangan dong merendahkan orang dengan pola-pola seperti itu. Hey, lo yang bicara di ruang publik, jangan dong fitnah-fitnah seperti itu. Jangan dong mengumbar-ngumbar sesuatu yang tidak pada faktanya. Kan gitu. Itu yang seharusnya kemudian ingin kita didik ke ruang publik gitu. Apa salahnya, guys? Jadi hanya ada dua pilihan, kita lapor atau kita gunakan cara seperti dia lakukan ke kita gitu. Kita maki-maki juga, kita rendahkan juga. Ya mungkin Anda tidak akan tersinggung, tapi bagaimana publik kita menilai ini gimana sih tokoh-tokoh kita yang sering tampil di media TV
kok cara-caranya itu tidak beradab. Kami yang junior yang anak-anak kecil yang masih perlu ditimang dan juga dibina, ya wajar aja kalau kita caci maki orang tua kita. Kenapa? Karena kita dididik oleh panutan-panutan kami di televisi. Anda bayangkan sekelas Pak Presiden ke-7 saja direndah-rendahkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dididik oleh tokoh-tokoh nasional kita dengan pendidikan-pendidikan umpatan-umpatan yang merendahkan. Kan gitu. Walaupun kemudian pejabat kita juga memang banyak yang perlu kita preteli, walaupun banyak kemudian pejabat-pejabat dan elit-elit kita yang jahat, ya, yang perlu juga kita berikan kritik dan evaluasi, tapi bukan berarti kemudian kita mencontohkan pribadi yang betul-betul tidak beradab. Oke ya, itu menurutku. Nah, sekarang kita ke produk hukum apa sih yang barangkali bisa dipakai oleh UNJ? Ya, ini alternatif saja. Ya, ini alternatif barangkali bisa dipakai. Nanti teman-teman hukum bisa membantu saya apakah ini sangat relevan kalau kemudian dipakai untuk kampus UNJ melakukan atau mempertimbangkan mengambil satu keputusan bahwa Roy Suryo mau tidak mau harus dicabut gelar doktornya. Seperti apa? Anda tonton ini, kita akan lihat produk hukum yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Wow. Oh, cocok nggak Bil administrasi pemerintahan dengan kampus? Emangnya kampus pemerintah kah? Nah, memang secara tidak langsung yang namanya perguruan tinggi juga menjadi bagian integral ya dengan Kementerian Pendidikan, begitu juga dengan Kementerian Agama kalau dia IAIN ya. Jadi memang kalau yang namanya produk hukum berkaitan dengan administrasi pemerintahan, maka dia akan masuk di semua subsektor pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan administrasinya. Nah, dalam undang-undang ini sebenarnya sudah diatur kok tentang bagaimana kemudian ternyata keputusan-keputusan itu bisa dicabut, kan gitu. Misalnya rektor ini kan pejabat ya guys ya. Rektor ini adalah yang dibiayai negara karena rektor juga adalah ASN ya atau PNS, kan gitu. Nah, di sini juga diatur sebagai ketentuan umum, badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. UGM ya, kampus-kampus ya, komisioner itu adalah penyelenggara negara. Badan-badan publik itu adalah penyelenggara negara. Nanti teman-teman kemudian bisa mencari tahu apakah apa yang saya sampaikan ini benar atau salah. Sekali lagi silahkan dikoreksi gitu. Nah, tapi yang jelas kalau teman-teman mau belajar tentang administrasi pemerintahan, ini selalu kita pakai kalau kemudian ada kesalahan prosedur dalam lembaga pemerintahan, termasuk juga lembaga perguruan tinggi yang ternyata butuh mendapat kepastian hukum ya. Nah, di sini guys ya, aku mungkin lebih spesifik aja hal-hal yang barangkali kemudian bisa kita kelola. Nah, di sini juga ada istilah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara, yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini sekali lagi kenapa masuk menjadi bagian perguruan tinggi ya, kenapa masuk dalam konteks undang-undang administrasi negara, karena ingat keputusannya rektor itu juga bisa dibawa ke TUN ya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi keputusan apapun tentang tata usaha negara itu bisa dikoreksi, bisa kemudian dibawa ke Pengadilan TUN. Berarti perguruan tinggi menjadi bagian dari yang masuk dalam kontrol Undang-Undang 30 tahun 2014 ini tentang administrasi pemerintahan. Oke, kita langsung saja mempercepat ini kepada, saya langsung lihat ya, ada satu pasal yang aku sempat baca. Ini waktu aku masih komisioner Bawaslu, sering juga menggunakan undang-undang ini untuk melihat keputusan-keputusan penyelenggara negara. Kita pergi ke prosedur ya, kayaknya ada satu kata prosedur. Ini yang barangkali perlu dijadikan apa istilahnya, pembahasan ya. Prosedur penggunaan diskresi, prosedur administrasi pemerintahan. Oke, kita tidak langsung ke sini, nanti teman-teman bisa ngecek saja. Standar operasional prosedur, kita lihat keputusannya, kayaknya keputusan ya. Nah, ini ada pembatalan tentang keputusan-keputusan ya.
ada penundaan tentang keputusan, ya. Jadi yang namanya keputusan juga itu bisa dikelola. Ada juga pencabutan terkait keputusan-keputusan lembaga negara, ya. Ini ada, guys. Nah, jadi perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan keputusan. Nah, SK rektor atau ijazah itu kan bagian dari keputusan, ya. Produk hukum yang membuat seseorang mendapatkan gelar doktor atau surat keterangan lulus, semua itu adalah surat keputusan. Nah, keputusan-keputusan itu ternyata ada perubahan, ada pencabutan, ada penundaan, bahkan ada pembatalan, kan gitu. Nah, keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kesalahan konsideran atau kesalahan redaksional. Oke. Jadi kita lihat, nah, bahkan juga keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat. Cacat apa? Wewenang, cacat prosedur, dan atau substansi, ya. Jadi keputusan itu kalau misalnya ada kesalahan prosedur, ada kesalahan substansi, ada cacat-cacat atau cacat administrasi, cacat formil, cacat material, nah, itu bisa kemudian ada pencabutan, ya. Nah, teman-teman, ada yang lebih spesifik sebenarnya dalam produk hukum ini yang menurutku sangat-sangat menarik, ya. Kita langsung saja ini ya, seperti ini. Akibat hukum keputusan dan atau tindakan yang dapat dibatalkan. Jadi kalau keputusan itu kemudian dinilai bermasalah, itu bisa dicabut atau kemudian bisa dibatalkan. Nah, itu akibat hukumnya gitu. Ada juga akibat hukum keputusan itu bisa jadi kemudian dipidana, bisa bukan cuma dibatalkan tapi bisa abuse of power, ya. Banyak koruptor-koruptor itu kadang-kadang kan bukan karena dia ambil duit saja. Kadang-kadang ada keputusannya lewat SK atau lewat kebijakan yang ternyata kebijakan itu mempengaruhi terhadap bahwa ini memiliki nilai kerugian gitu. Nah, dalam administrasi pemerintahan ternyata diatur keputusan dan atau tindakan yang dapat dibatalkan apabila ini terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi. Nah, ketika ada peraturan rektor yang dilanggar oleh mahasiswanya, kemudian rektor atau kampus tidak menegakkan aturan tersebut, maka kan sebenarnya ini sudah ada kesalahan prosedur, kesalahan administrasi, atau kesalahan yang secara substansi. Nah, artinya kalau kita mau mempelajari ini, sebenarnya ini bisa kemudian dapat membatalkan atau dapat mencabut, ya kan? Makanya disebut di sini keputusan pembatalan dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau atasan pejabat dengan menetapkan dan atau melakukan keputusan baru dan atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah pengadilan. Nah, jadi kalaupun tidak ada perintah pengadilan, pokoknya pejabat bisa melakukan pembatalan, kan gitu. Nah, penetapan keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi kewajiban pejabat pemerintahan, ya. Nah, kerugian yang timbul akibat keputusan dan atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan atau pejabat pemerintah, gitu, pejabat pemerintahan. Ini, guys, ya. Ini jelas. Jadi kalau memang ada kesalahan prosedur, terdapat kesalahan prosedur, terdapat kesalahan substansi, ya kita lihat ada konsekuensi hukum yang harus diterima. Apa? Pencabutan keputusan itu atau pembatalan keputusan itu. Keputusan apa sih yang diberikan kepada Roy Suryo? Surat keterangan lulus, nah, itu dibatalkan, ya kan? Ijazah itu dapat dibatalkan. Ketika seseorang di wisuda itu biasanya dibacakan keputusan rektor, ya. Orang yang nama ini, ya, itu ada, itu bisa dibatalkan, kan gitu. Badan dan atau pejabat pemerintah wajib melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Jadi ada kewajiban dari setiap penyelenggara negara ini untuk kemudian membuat surat keputusan terhadap pembatalan atau pembuatan keputusan. Makanya yang namanya Roy Suryo itu kalaupun dia kemarin mau di DO, ya harus ada surat keputusan untuk membatalkan. Nah, kalau kemudian dia tidak di DO, harus juga ada surat keputusan untuk tidak di DO gitu. Jadi seperti itu polanya. Nah, sama dengan ketika dia sudah membuat keputusan bahwa yang bersangkutan lulus, tapi ternyata diketahui ada cacat prosedur, ada cacat substansi, ada kesalahan di sini, ada problem di sini, akibat hukumnya adalah pembatalan.
kan gitu. Jadi menurutku ini menarik, artinya ya selain produk hukum yang ada di UNJ, sekiranya undang-undang administrasi pemerintahan ini juga bisa dipakai oleh rektor untuk menjadi dasar hukum bagi kampus untuk mencabut gelar Roy Suryo, mengingat ada kesalahan prosedur. Nanti pun kalau kemudian akhirnya Roy Suryo merasa bahwa dia berhak untuk mendapatkan gelar doktor itu, silakan dia bawa ke pengadilan tata usaha negara, kan seperti itu. Tapi setidaknya dalam catatan sejarah, pihak kampus sudah benar-benar melakukan upaya menjalankan amanah administrasi pemerintahan dengan baik, kan gitu. Ini udah terpampang jelas loh, terpampang jelas. Aku mau nanya ke kalian pendukungnya Roy Suryo, di luar soal apapun dalam motif politik kita yang berbeda ini, kira-kira masalah Roy Suryo ini apa? Kalau Anda jadi rektor, apa yang Anda akan lakukan? Ya, kalau Anda sebagai rektor, Anda baru tahu ternyata mahasiswa Anda itu seharusnya DO tapi tidak di DO. Kalaupun tidak di DO, Anda gagal atau Anda lalai membuat surat keputusan untuk tidak men-DO dia. Artinya produk hukum ini, peraturan rektor yang harus men-DO-kan itu masih hidup. Dia bernyawa, dia merasa dicuekin, dia sekarang mau mencabut nyawanya siapa yang melakukan pelanggaran. Kira-kira Anda sebagai rektor, apa yang Anda akan lakukan? Anda masih bingung? Anda mau langsung putuskan mencabut gelarnya Roy Suryo? Atau Anda membiarkan? Sampai saat ini UNJ masih belum punya pernyataan resmi atau klarifikasi resmi atau hal yang sifatnya tertulis untuk menjelaskan kepada publik kita apa sikap dari UNJ. Dan kami berkomitmen, apapun sikap dari UNJ, bila kemudian ini kembali melakukan upaya dan tindakan yang justru menodai administrasi pemerintahan kita, maka publik tidak akan pernah diam. Kita akan menyerahkan ini kepada pihak yang jauh lebih berwenang.